Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Yogaswara, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Pandeglang, Banten. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, murid layaknya seperti kertas kosong. Sebelumnya saya menganggap bahwa murid itu sebagai objek dari pembelajaran. Saya berusaha sebaik mungkin menjejali mereka dengan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum. Yang kedua, hukuman merupakan solusi dari ketidakpatuhan. Sebelumnya saya menganggap bahwa pemberian hukuman terhadap murid yang tidak mengikuti pembelajaran akan membuat murid jera dan siap untuk belajar. Yang ketiga, tugas guru adalah mengajar. Sebelumnya saya menganggap bahwa tugas seorang guru cukup hanya dengan mengajar di kelas sesuai dengan jadwal. Yang keempat, semua murid itu sama. Sebelumnya saya menganggap bahwa kemampuan murid di kelas sebelum belajar itu sama, sehingga perlakuan yang saya lakukan antara murid yang satu dengan yang lainnya juga sama. Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, pembelajaran harus berpihak pada murid. Murid harus mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya, dan kemerdekaan itu akan muncul apabila guru dalam pembelajarannya berpihak pada murid. Yang kedua, hakikat pendidikan adalah menuntun. Setiap murid dilahirkan dengan kodratnya masing-masing. Makanya, tugas guru dalam pembelajaran hanyalah menuntun murid untuk dapat menguatkan garis kodrat yang positif dan mengaburkan garis kodratnya yang negatif. Yang ketiga, guru harus jadi suri tauladan bagi muridnya. Tugas guru di hadapan murid harus bisa menjadi teladan, di tengah-tengah murid harus bisa menjadi teman, dan di belakang murid harus bisa memberikan motivasi. Yang keempat, setiap murid mempunyai kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru harus dapat melayani murid-murid kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid. Yang saya akan terapkan di kelas setelah saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, saya akan membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya akan memastikan bahwa pelaksanaan asesmen diagnostik di awal pembelajaran sebagai bentuk mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing murid. Yang ketiga, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, saya akan memastikan bahwa tingkah laku, ucapan, dan perbuatan yang saya tampilkan baik di kelas ataupun di luar kelas menjadi teladan yang baik bagi murid-murid saya. Demikianlah pemaparan saya terkait tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam kesempatan ini, saya menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan, dan juga Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Paskur Hasanah Fajar Mulhayati, yang telah membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan kegiatan atau aktivitas yang saya laksanakan di modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.